teman-teman, subscriber setia channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Dikejar Pocong. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Malam itu, Joko dan Bagus sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi rumah seorang teman di luar kota. Mereka memilih jalan pintas melewati hutan kecil di daerah pegunungan. Hutan ini terkenal dengan cerita-cerita mistis yang sering didengar dari penduduk sekitar. Tetapi Joko dan Bagus tidak terlalu memperdulikannya. Mereka lebih memilih untuk cepat sampai rumah daripada harus memutar lebih jauh. "Kita pasti sampai lebih cepat lewat sini," kata Joko sambil menginjak pedal gas. Malam semakin larut. Jalanan makin sepi, hanya suara mobil yang memecah kesunyian hutan. Bagus, yang duduk di sebelah Joko, mulai merasa sedikit gelisah. "Jo, apa kamu pernah mendengar cerita-cerita aneh tentang hutan ini? Katanya sering ada penampakan, terutama kalau malam Jumat seperti ini." Joko tersenyum kecil, mencoba menenangkan temannya. "Ah, itu cuma omong kosong, Gus. Orang-orang suka berlebihan. Hutan ini memang sepi dan gelap, tapi selama kita tidak macem-macem ya aman-aman saja." Namun, keheningan hutan dan suasana yang gelap pekat mulai membuat Bagus tidak nyaman. Meskipun Joko terlihat santai, Bagus merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Suasana semakin mencekam saat mobil melewati jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Lampu mobil Joko hanya bisa menerangi beberapa meter ke depan, membuat pepohonan tinggi di kiri dan kanan mereka tampak seperti bayangan hitam besar yang mengintai dari kegelapan. Hawa malam yang tadinya dingin mulai terasa menusuk. "Jo, aku serius. Perasaanku tidak enak. Sepertinya kita tidak sendirian di sini," kata Bagus. Suaranya terdengar cemas. Joko tetap tenang sambil memegang erat kemudi. "Sudahlah, Gus. Jangan parno. Ini cuma hutan biasa. Lagi pula kita sudah setengah jalan. Tidak mungkin balik lagi sekarang." Tiba-tiba, di kejauhan terlihat cahaya lampu kecil bergerak mendekat. Joko memperlambat laju mobil, matanya terfokus pada cahaya itu. Dari kejauhan, tampak sosok seperti seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Kamu lihat itu tidak?" tanya Bagus sambil menunjuk ke arah cahaya tersebut. "Iya, ada orang naik sepeda di tengah hutan malam-malam begini. Aneh sekali," jawab Joko dengan alis berkerut. Sosok itu semakin dekat dan cahaya lampu yang mereka kira adalah lampu sepeda terlihat semakin jelas. Tapi saat sosok itu benar-benar mendekat, kedua pria itu langsung terdiam dengan wajah pucat. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu bukan manusia biasa yang sedang mengayuh sepeda. Sosok tersebut adalah pocong, terbungkus kain kafan dengan wajah pucat dan mata kosong, duduk di atas sepeda ontel tua. Kain kafannya terayun-ayun lembut mengikuti gerakan sepedanya. Pocong itu mengayuh sepeda dengan tenang, seolah-olah perjalanan malam di hutan itu adalah hal biasa baginya. Joko menghentikan mobilnya mendadak. Suasana di dalam mobil mendadak membeku. Tidak ada yang berani berkata-kata. Bagus merasakan darahnya membeku, nafasnya tertahan. "Jo, itu pocong, Jo," seru Bagus terbata-bata dengan suara yang bergetar. Joko hanya bisa mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya.
Pandangannya terpaku pada sosok pocong yang kini hanya berjarak beberapa meter dari mobil mereka. Sepeda ontel itu berdecit pelan, dan pocong itu hanya melintasi mereka dengan santai, seolah tidak menyadari keberadaan Joko dan Bagus di dalam mobil. Sosok pocong itu terus melaju, menghilang di balik kelokan jalan. Bagus akhirnya bisa bernafas lagi. Meskipun begitu, dadanya masih berdegup kencang. "Jo, kita harus pergi dari sini sekarang," teriaknya panik. Joko masih syok, menginjak pedal gas dan mobil melesat pergi, meninggalkan jalan hutan di belakang mereka. Tapi perasaan aneh dan dingin itu belum juga hilang. Mereka berdua tahu perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Setelah berhasil menjauh dari hutan, suasana di dalam mobil masih dipenuhi oleh kecemasan. Joko dan Bagus terdiam cukup lama, seolah-olah mereka masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Angin malam yang masuk melalui celah jendela terasa dingin menusuk, tetapi keringat dingin tetap membasahi punggung mereka. "Jo, apa yang barusan kita lihat itu benar-benar pocong kan?" tanya Bagus dengan suara pelan hampir berbisik. Matanya tidak pernah lepas dari kaca spion, seolah-olah khawatir sosok itu akan muncul lagi di belakang mereka. Joko mengangguk pelan, kedua tangannya masih menggenggam erat setir. "Aku juga tidak tahu harus bilang apa, Gus. Tapi yang jelas, itu bukan hal yang bisa kita jelaskan dengan akal sehat." Bagus menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. "Aku masih tidak percaya. Pocong naik sepeda ontel. Apa mungkin kita cuma berhalusinasi gara-gara kecapean ya?" Joko melirik ke arah Bagus, matanya serius. "Kalau cuma kamu yang lihat, mungkin bisa dibilang halusinasi. Tapi aku juga melihat hal yang sama. Pocong itu nyata, Gus. Dia benar-benar ada." Mendengar pernyataan Joko, Bagus terdiam sejenak, merenungkan situasinya. Pikiran mereka berdua masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa pocong bisa muncul dengan cara yang begitu absurd, naik sepeda ontel di tengah hutan yang gelap. "Seharusnya kita tidak lewat jalan itu," ujar Bagus sambil mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Aku sudah punya firasat buruk sejak awal, tapi kita nekat." Joko mengangguk, kali ini lebih menyesal. "Iya, kita mungkin salah memilih jalan, tapi sekarang kita sudah jauh, Gus. Yang penting kita selamat." Tiba-tiba, Bagus menyadari sesuatu. Ia melihat keluar jendela dan matanya melebar dengan cepat. "Jo, kamu lihat itu?" Joko langsung menoleh, mengikuti arah pandang Bagus. Di luar jendela di kaca samping mobil, ada bekas tangan berlumuran lumpur yang membekas di sana. Bekas tangan itu terlihat jelas, jari-jari yang panjang dan menakutkan. Joko segera menghentikan mobil di pinggir jalan. Kedua pria itu langsung panik dan mulai memeriksa sekeliling mobil. "Bekas tangan ini dari mana asalnya?" Bagus bertanya dengan suara serak. "Kita tidak pernah berhenti dimanapun, selain tadi di hutan. Apa mungkin pocong itu?" Joko tidak menjawab, hanya mengamati bekas tangan itu dengan tatapan tegang. "Tidak mungkin, Gus. Pocong itu tidak menyentuh mobil kita kan? Tapi coba lihat ini, Jo," Bagus berteriak, menunjukkan bekas yang lain di kaca spion. Di sana juga ada bekas tangan yang serupa. Lebih banyak lagi, seolah-olah sesuatu telah berusaha meraih mobil mereka dari belakang. "Kita harus cepat pergi dari sini," ujar Joko. Nafasnya semakin cepat. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mobil kembali dan menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang, meninggalkan bekas tangan-tangan misterius itu di belakang. Meskipun
Mereka sudah menjauh dari hutan. Suasana di dalam mobil masih terasa mencekam. Angin dingin masih berhembus dari jendela, seakan-akan membawa pesan bahwa bahaya belum benar-benar berlalu. "Kamu pikir kita sudah aman, Jo?" tanya Bagus, mencoba mencari kepastian dari Joko. Joko hanya diam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Aku tidak yakin, Gus. Tapi aku tahu satu hal, sesuatu telah mengikuti kita, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Mereka berdua tetap waspada. Mata mereka sesekali melirik kaca spion, memastikan tidak ada sosok yang mengikuti mereka. Perasaan takut semakin membesar, dan mereka sadar bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Setelah berhasil keluar dari hutan, Joko dan Bagus merasa sedikit lebih tenang. Tetapi ketegangan yang mereka alami masih membayangi pikiran. Mobil melaju di jalanan yang sepi, lampu-lampu kota semakin menjauh. Mereka berdua masih terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Jo, kamu yakin kita tidak akan melihat pocong itu lagi kan?" tanya Bagus dengan suara bergetar. Ia masih terbayang akan sosok menakutkan yang mereka lihat sebelumnya. "Aku berharap begitu, Gus. Tapi kita harus tetap waspada. Jika pocong itu bisa muncul di tengah hutan, mungkin dia bisa muncul di mana saja," jawab Joko sambil melirik ke kaca spion. Ketakutan itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Bagus mengangguk, tetapi rasa takut itu tetap membayangi. "Kita sudah meninggalkan hutan, tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa cemas ini. Sepertinya malam ini ada yang tidak beres." Saat mobil melaju di jalanan yang gelap, suasana di dalam mobil terasa semakin mencekam. Rintik hujan mulai terdengar di atas atap mobil, menambah nuansa suram. Joko berusaha untuk tidak memperlihatkan rasa khawatirnya, tetapi ia merasa ketegangan semakin meningkat. "Tadi di hutan, apa yang kamu rasakan saat melihat pocong itu?" tanya Joko berusaha memecah keheningan. "Rasanya seperti ada yang mengawasi kita," jawab Bagus menatap keluar jendela. "Aku merasa tidak sendirian, bahkan ketika kita sudah jauh dari hutan." "Iya, aku juga merasakannya," kata Joko. "Sepertinya pocong itu membawa sesuatu yang lebih dari sekedar penampakan." Tidak lama setelah itu, mobil melaju melalui sebuah jembatan kecil yang terbentang di atas sungai. Suara aliran air terdengar di bawah, namun suasana di sekitar mereka terasa semakin berat. Tiba-tiba, lampu mobil mati seketika. Semua menjadi gelap gulita dan hanya suara mesin yang terdengar. "Jo, apa yang terjadi?" seru Bagus panik. "Aku tidak tahu. Coba aku cek," Joko menjawab berusaha menenangkan diri sambil menghidupkan kembali mesin mobil. Namun, semua usaha tidak berhasil dan mobil tetap terdiam. Mereka berdua saling memandang dengan ketakutan. Dalam kegelapan, mereka merasakan ada yang tidak beres. Di tengah ketegangan, suara derap sepeda terdengar samar-samar di kejauhan, membuat mereka berdua langsung terdiam. "Ada suara apa itu?" tanya Bagus. Wajahnya tampak pucat. "Entahlah, Gus, sepertinya suara sepeda," jawab Joko menegakkan lehernya berusaha melihat keluar. Bagus meneguk ludahnya. "Sepeda? Di tengah malam begini, siapa yang berani naik sepeda di sini?" Suaranya semakin mendekat, dan Joko serta Bagus menegakkan telinga. Dalam kegelapan, terlihat sosok yang familiar. Sebuah sepeda ontel yang melaju mendekat dengan sangat pelan. Sosok itu semakin jelas, dan jantung mereka berdegup kencang ketika sosok itu akhirnya terlihat. Itu pocong lagi," teriak Bagus dengan panik. "Dia datang lagi, Jo." Joko
merasa darahnya membeku. Sosok pocong itu muncul di depan mereka masih mengayuh sepeda ontelnya dengan tenang, seolah tidak peduli dengan keberadaan mereka. Sambil berusaha mengendalikan rasa takutnya, Joko mencoba menyalakan lampu mobil, berharap untuk memberi penerangan pada situasi yang mencekam ini. Pocong itu, dia bukan hanya muncul di hutan, dia mengikuti kita, kata Joko, suaranya bergetar. Kita harus pergi sekarang juga. Dengan cepat, Joko mencoba menyalakan mesin mobil lagi. Tetapi saat lampu mobil menyala, pocong itu berdiri di depan mereka, tatapannya kosong dan menakutkan. Bagus menjerit, "Jo, kita harus kabur." Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mesin mobil menyala kembali. Joko menginjak gas dan mobil meluncur pergi dari jembatan dengan kecepatan tinggi, meninggalkan sosok pocong yang masih berdiri di tengah jalan. "Mengapa dia mengikuti kita? Apa yang dia inginkan?" tanya Bagus dengan suara parau. Keduanya merasa bahwa perjalanan ini belum selesai dan ketakutan masih membayangi mereka. Mobil melaju kencang, meninggalkan jembatan dan pocong yang mengerikan di belakang mereka. Joko dan Bagus saling berpandangan. Ketegangan masih terasa di dalam mobil. Suara mesin yang mendengung membuat mereka merasa sedikit lebih tenang. Tetapi rasa takut belum sepenuhnya hilang. "Jo, apa kita sudah aman?" tanya Bagus dengan nada cemas. Ia terus melirik ke belakang seolah-olah sosok pocong itu akan muncul lagi. "Sementara ini mungkin kita aman, tapi kita harus tetap waspada," jawab Joko, berusaha menenangkan diri sambil memfokuskan perhatian pada jalan di depan. Ia tahu ketakutan itu belum akan hilang. Hujan mulai turun deras, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Joko menghidupkan wiper mobil, berusaha membersihkan kaca depan agar bisa melihat lebih jelas. "Kita harus cepat sampai ke tempat yang ramai," ujarnya, berusaha memberi semangat pada Bagus. Namun, tiba-tiba mobil mereka melambat. Suara jerit dari mesin terdengar aneh dan mulai bergetar. Suara derit dari mesin terdengar aneh dan mobil mulai bergetar. "Apa yang terjadi, Jo?" tanya Bagus terlihat semakin panik. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan mobil ini. Aku coba cek dulu," jawab Joko sambil menarik mobil ke pinggir jalan. Ia keluar dari mobil dan membuka kap mesin berharap bisa menemukan masalah. Bagus tetap di dalam. Matanya tidak pernah lepas dari kaca spion, khawatir ada sesuatu yang mengikuti mereka. "Jo, cepatlah, jangan lama-lama di luar," teriaknya. Suara ketakutannya semakin jelas. Joko mengerutkan dahi, berusaha mengamati mesin dengan teliti. Hujan mulai mereda, tetapi kegelapan malam masih menyelimuti hutan di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara derap sepeda kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan jantung mereka berdua berdegup kencang. "Jo, aku mendengar suara itu lagi. Sepertinya semakin dekat," Bagus berteriak, suaranya parau. "Kita harus masuk ke dalam mobil." "Sabar, Gus. Aku hampir selesai," jawab Joko sambil mencoba mengotak-atik mesin. Tapi saat ia menoleh ke belakang, wajahnya langsung pucat. Sosok pocong itu berdiri di tepi jalan, mengawasi mereka dengan tatapan kosongnya. "Pocong!" teriak Joko, langsung berlari kembali ke dalam mobil. Ia melompat ke kursi pengemudi dan mengunci pintu dengan panik. "Dia di luar, Gus. Dia mengawasi kita," Bagus sudah menjerit dengan ketakutan. "Jo, ayo pergi. Jangan hanya duduk di sini." Joko menginjak pedal gas, tetapi mobilnya tidak mau menyala. "Tidak, kenapa sekarang?" teriaknya frustasi. Rasa panik menyelimuti mereka berdua ketika pocong itu mulai mendekat, seolah-olah merasa bahagia dengan ketakutan mereka.
Dia datang, Jo. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bagus, suaranya bergetar. Joko berusaha menenangkan diri, berusaha berpikir jernih. Kita harus berusaha untuk tidak panik. Mungkin ada cara untuk mengusirnya. Dalam kegelapan yang menakutkan, pocong itu kini sudah berdiri tepat di samping mobil. Dengan tenang, ia mengayuh sepeda ontelnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kain kafan yang membungkusnya bergetar lembut menambah suasana mencekam. Bagaimana kalau kita teriak? Mungkin ada orang yang mendengar, usul Bagus, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Baiklah, 1, 2, 3, seru Joko, dan mereka berdua berteriak sekuat tenaga. Tolong, tolong. Suara teriakan mereka membelah keheningan malam. Tetapi pocong itu hanya terdiam, tatapannya kosong dan dingin. Ternyata dia tidak takut. Dengan segala usaha, Joko kembali mencoba menyalakan mesin mobil. Untuk kesekian kalinya, ia memutar kunci kontak tetapi mobil tetap tidak mau menyala. Rasa putus asa mulai melanda mereka. Pocong itu sudah terlalu dekat, Jo. Kita harus keluar dari sini, Bagus berteriak. Ia meraih gagang pintu bersiap untuk melompat keluar. Jangan, Gus, jangan keluar. Joko mencoba menahannya, tetapi terlalu terlambat. Bagus sudah membuka pintu mobil dan berlari ke arah yang berlawanan. Dalam sekejap, pocong itu menoleh dan seolah-olah merespon kehadiran Bagus. Gus, kembali, teriak Joko. Tetapi suara teriakan itu tertelan oleh kegelapan. Joko merasa terjebak, dihadapkan pada pilihan yang sangat menakutkan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Bagus berlari menjauh sejauh mungkin, tidak peduli kemana arah kakinya melangkah. Ketakutan yang mendalam membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Di belakangnya, Joko berteriak memanggil namanya, tetapi suaranya semakin samar. Rasa takut dan kepanikan menutupi segala logika. Sementara itu, pocong itu melanjutkan pergerakannya dengan tenang, seolah-olah tidak terburu-buru. Ia mencoba sepeda ontelnya perlahan dan saat Bagus menoleh ke belakang, ia melihat sosok itu masih berdiri di tepi jalan, mengawasi dengan tatapan kosong yang menakutkan. Tidak, jangan ikuti aku, teriak Bagus, berusaha menekan rasa takutnya. Ia terus berlari melangkah menjauh dari mobil dan sosok yang menakutkan itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia berlari, rasanya pocong itu selalu ada di belakangnya, seolah mengejar dalam kecepatan yang sama. Akhirnya, Bagus menemukan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai di tepi jalan. Ia tidak tahu milik siapa, tetapi dalam situasi ini apapun lebih baik daripada berhadapan dengan pocong. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah rumah tersebut dan berusaha membuka pintu. Pintu itu berderit saat ia buka dan Bagus langsung masuk ke dalam. Suasana di dalam rumah itu gelap dan lembab. Aroma busuk menyengat hidungnya. Dia tidak peduli. Yang penting, ia jauh dari sosok menakutkan itu. Dengan cepat, ia menutup pintu dan mengunci rapat. Di dalam, suasana terasa menakutkan. Hanya ada suara detak jantungnya yang keras dan suara air tetesan dari atap yang bocor. Ia berusaha menenangkan diri, berusaha mengingat kembali situasi yang membuatnya terjebak di sini. Di luar, Joko yang masih berada di mobil merasa putus asa. Ia tidak bisa membiarkan temannya sendirian, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terjebak. Gus, di mana kamu? Teriak Joko, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Joko menginjak pedal gas lagi, berharap mobilnya akan menyala. Dan kali ini mesin mobil itu berbunyi.
Dengan harapan baru, ia melaju ke arah rumah tua tempat Bagus bersembunyi. Saat ia tiba di depan rumah, Joko melihat pintu yang terbuka. "Bagus, kamu di mana?" teriaknya lagi. Suaranya bergema di malam yang sepi. Tidak ada jawaban, hanya ada suara detakan jantungnya yang keras. Dengan hati-hati, Joko keluar dari mobil dan berjalan menuju ke rumah. Saat ia melangkah, dia merasakan hawa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Ketika sampai di pintu, dia ragu sejenak, lalu mengambil nafas dalam-dalam dan masuk. Di dalam, Joko merasakan suasananya mencekam. "Gus, kamu di sini?" teriaknya, berharap Bagus menjawab. Namun, semua yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Joko mulai merasa khawatir dan semakin gelisah. Ia menjelajahi setiap sudut rumah yang gelap, berusaha mencari temannya. Dalam ketegangan yang menyelimuti, dia merasa sesuatu bergerak di balik bayangan. Joko menoleh cepat, matanya lebar karena ketakutan. Di sudut ruangan, sosok pocong itu muncul berdiri dengan tenang, tatapannya langsung tertuju pada Joko. "Tidak, jangan!" Joko berteriak, mencoba melarikan diri. Namun, pocong itu hanya tersenyum dengan cara yang menyeramkan, seolah menikmati kelakuan Joko. Saat Joko berlari menjauh, ia mendengar suara jeritan Bagus dari arah lain. "Jo, di sini!" Suara itu memanggil dengan panik. Tanpa berpikir panjang, Joko berlari menuju sumber suara. Ia menemukan Bagus terkurung dalam sebuah ruangan kecil, mencoba membuka jendela dengan panik. "Gus, aku di sini," seru Joko. Bagus menoleh. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. "Cepat, dia ada di belakangmu," teriaknya. Joko tidak berani menoleh ke belakang. Ia berlari ke arah Bagus, mencoba membuka pintu ruangan tersebut. Setelah beberapa kali usaha, pintu terbuka dan mereka berdua segera melarikan diri keluar rumah. Hujan masih turun dan jalanan terasa licin. Mereka berlari sejauh mungkin, tidak peduli ke arah mana. Joko dan Bagus berusaha mengabaikan rasa lelah dan ketakutan yang membayangi mereka. Hanya satu pikiran yang terlintas di benak mereka: melarikan diri dari sosok yang menakutkan itu. Di kejauhan, mereka melihat cahaya dari sebuah rumah yang tampak ramai. "Itu dia, kita harus ke sana," kata Joko berusaha memberi semangat pada Bagus. Dengan segenap tenaga, mereka berlari menuju rumah tersebut. Begitu sampai di pintu, mereka mengetuk pintunya dengan keras. Seorang lelaki tua membuka pintu dan terlihat terkejut melihat dua pemuda yang ketakutan. "Ada apa? Kenapa kalian berdua tampak sangat pucat?" tanya lelaki itu khawatir. "Pocong, ada pocong yang mengikuti kami," jawab Bagus dengan suara yang hampir tidak terdengar. Lelaki tua itu memandang mereka dengan serius. "Masuk, cepat," katanya, membuka pintu lebar-lebar. Joko dan Bagus langsung masuk ke dalam, mengunci pintu dengan cepat. Di dalam rumah yang terang benderang, mereka akhirnya merasa sedikit tenang. Meskipun ketakutan masih menyelimuti, mereka tahu bahwa setidaknya mereka kini berada di tempat yang aman. "Jo, kita selamat," seru Bagus, menatap Joko dengan mata yang masih bergetar. "Iya, tapi kita harus tetap waspada. Mungkin pocong itu masih mengikuti kita," jawab Joko. Meskipun hatinya sedikit lebih tenang, mereka berdua saling berpelukan, merasa lega meski masih terbayang akan kengerian yang mereka alami. Malam itu, mereka belajar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka terjebak dalam kegelapan, tetapi bersama-sama mereka berjanji untuk tidak pernah lagi mengambil jalan pintas di malam hari.